Laut adalah salah satu aspek terpenting dalam lingkungan hidup manusia. Tanpa adanya laut, maka aktivitas manusia yang berhubungan dengan laut, seperti perdagangan lewat jalur laut, sumber daya pangan berupa ikan, dan juga bidang pariwisata tidak akan ada. Oleh karena itu, kita harus mengetahui masalah yang dihadapi di laut dan juga langkah yang tepat untuk kelestarian lingkungan hidup laut sebagai solusi yang tepat dalam menanggulangi berbagai permasalahan di laut. Salah satu permasalahan yang di masa kini adalah kerusakan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem bagi ikan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan juga tempat mencari makanan. Namun, ekosistem ini kini kondisinya sangat menyedihkan. Diperkirakan 11% terumbu karang di dunia kondisinya telah menurun. 16% tidak dapat berfungsi, 14% dalam kondisi kritis dan akan mati dalam sekitar tahun 2-10 tahun, dan 18% terancam punah dan akan hancur dalam 10-30 tahun. Indonesia sendiri, di mana 60-70% protein hewaninya berasal dari organisme laut, terancam kekurangan gizi dalam tahun-tahun ke depan. Indonesia yang diklaim sebagai the center of coral reef biodiversity memiliki kondisi terumbu karang yang sangat baik hanya di tingkat 6,2%, di tingkat baik sekitar 23,7%, di tingkat sedang sekitar 28,3%, dan terumbu karang pada kondisi buruk dengan paling tinggi 41,8%. Kondisi tersebut tentu akan berdampak pada penurunan pariwisata bahari Indonesia yang diestimasi bernilai $2 miliar dan sumbangan dari sektor kelautan dan perikanan bagi pemulihan ekonomi sebesar $82 miliar, serta meninggalkan permasalahan pengangguran serta berbagai permasalahan yang diakibatkannya. Negara se-Asia Tenggara juga akan mengalami runtuhnya sektor kelautan dan perikanan bila terumbu karang di Indonesia mengalami kehancuran. Penyebab kerusakan lingkungan hidup laut. Berdasarkan penyebabnya, secara umum kerusakan lingkungan hidup laut itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu kerusakan karena kejadian alam, yaitu kerusakan lingkungan hidup laut yang disebabkan oleh berbagai kejadian alam yang secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap lingkungan hidup laut seperti cuaca ekstrim, topan dan badai, gempa bumi, serta gelombang pasang atau tsunami. Nah, kerusakan tersebut disebabkan karena kuatnya arus dan derasnya terpaan ombak, gelombang, dan badai yang terjadi di permukaan atau dasar laut. Yang kedua yaitu kerusakan karena kegiatan manusia, yaitu kerusakan lingkungan hidup laut yang disebabkan oleh aktivitas dan ulah maupun perilaku manusia. Kerusakan biota laut dan pantai banyak disebabkan oleh tindakan manusia seperti pengambilan pasir pantai, karang di laut, pengerusakan hutan bakau. Itu semua merupakan kegiatan-kegiatan manusia yang mengancam kelestarian laut dan juga pantai. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai dikarenakan telah hilangnya hutan bakau di pesisir pantai yang merupakan pelindung alami terhadap gempuran ombak. Kerusakan lingkungan hidup laut yang disebabkan oleh kegiatan atau tindakan manusia diantaranya sebagai berikut. Kerusakan biota laut serta kegiatan perikanan dan penambangan karang yang bersifat destruktif dengan menggunakan bahan peledak seperti racun sianida. Yang kedua adalah kegiatan eksplorasi dan pengelolaan laut yang tidak ramah lingkungan atau kegiatan lain yang bersifat ilegal dan tidak terkendali seperti pengambilan pasir laut dan karang laut serta pengambilan sumber daya laut lainnya. Perusakan atau penebangan hutan bakau untuk pengalihan lahan pesisir ataupun untuk kepentingan apapun merupakan kegiatan manusia yang mengancam kelestarian lingkungan hidup laut karena merusak ekosistem pesisir pantai. Akibatnya akan terjadi abrasi yang mengancam kelestarian lingkungan hidup karena telah hilangnya hutan bakau di sekitar pantai yang merupakan pelindung alami terhadap terpaan ombak. Kegiatan reklamasi yang tidak berdasarkan pada hasil analisis dampak lingkungan sangat berpengaruh terhadap ekosistem di pesisir. Pencemaran laut sebagai akibat dari pembuangan sampah dan limbah beracun atau berbahaya baik secara langsung maupun tidak langsung ke laut mengakibatkan kematian biota laut. Intensitas pembangunan yang tinggi ternyata memberikan dampak dan tekanan yang besar terhadap kelestarian sumber daya pesisir dan laut. Kegiatan-kegiatan tersebut akan mengakibatkan kematian terhadap biota laut, termasuk terumbu karang,
dan merusak kondisi lingkungan di laut maupun di pantai, sehingga akan mematikan ekosistem laut dan pantai, serta berpengaruh buruk terhadap ekosistem kehidupan laut secara menyeluruh. Eksplorasi atau pengelolaan sumber daya laut di daerah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah sebagian belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan lingkungannya. Penyebab penurunan kondisi daerah pesisir secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir. Oleh karena itu, proses perizinan usaha di bidang kelautan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup laut. Izin usaha yang selama ini menjadi kewenangan pusat sangat penting untuk memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat setempat. Kesimpulannya adalah permasalahan pelestarian lingkungan hidup laut, fungsi, peran, dan manfaat laut sebagai sumber kehidupan manusia sangat penting untuk disadari bersama oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan manfaat laut dan memenuhi kebutuhan dan kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut akan sangat berdampak pada penurunan pariwisata bahari Indonesia yang diestimasi bernilai US$ 2 miliar dan sumbangan dari sektor kelautan dan perikanan bagi pemulihan ekonomi sebesar US$ 82 miliar serta meninggalkan permasalahan pengangguran beserta berbagai permasalahan yang diakibatkannya. Permasalahan umum yang dihadapi saat ini terutama dihadapkan pada kerusakan lingkungan hidup laut yang disebabkan oleh berbagai kegiatan dan kejadian di laut atau di darat yang berdampak sampai ke laut. Kerusakan lingkungan hidup laut yang disebabkan oleh kegiatan atau tindakan manusia diantaranya adalah perusakan biota laut serta kegiatan perikanan dan penambangan karang yang bersifat destruktif dengan menggunakan bahan peledak dan racun sianida. Kegiatan-kegiatan tersebut akan mengakibatkan kematian terhadap biota laut termasuk terumbu karang dan merusak kondisi lingkungan di laut maupun di pantai, sehingga akan mematikan ekosistem laut dan pantai serta berpengaruh buruk terhadap ekosistem kehidupan laut secara menyeluruh.